Hai Tanti, Fanny, Bali, teman-teman Samsu, Jessica, Rizja, everyone, Weni. Selamat hari Selasa. Lila, Marta, Iwet. Loh kok Iwet? Nah ini dia. Hi everyone, guten Morgen. Kotor sebentar ya. Ih, gue udah mau ngelucu loh. Gue benci. Mau ngelucu apa sih? Sekarang kan lagi musim joget-joget itu. Cik, cak, shock, cik, cak, shock. Oh, Lihat nggak? cing, cong, Cik, cing, ceng, cong, banyak cincong. cik, cak, shock. Oh, salah. Gue tuh ya, kemarin sebenarnya ada bahasan yang lebih penting dari semua yang kita bahas kemarin. Ayah naon, kunaon, ada apa? Cik Ida meni kaget pagi-pagi. Ih, cepopon makanya dengerin dulu ya. Didenge heula. Oke. Sok atuh. Jadi kia, ya, disimak, ya. Lupa bahasa Sundanya apa? Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Apa bahasa Inggris nih? Biasa. Jadi kan, Abdi mah global citizen, biasa. global citizen, Ralin Shah kali Oke. Jadi weekend itu kan gue nonton film. Yang mau gue highlight tuh sebenarnya film ini. Lu udah nonton The Late Night belum? Hah? The Late Night. Yang main Dame Emma Thompson sama Mindy Kaling. Sebentar. Ya, Dame. Sebentar ya. Dua Iya. hal. Satu, suara kita baik-baik aja kan, nggak doubling kayak kemarin. Enggak sih, gue biasa-biasa aja. Gue nggak ada apa-apa nih di gue. Gue tuh agak feedback loh suara lo. Masa? Tuh, feedback kan? Aduh. Kenapa ya? Gue agak echo kan? Sebentar, lo pakai sesuatu nggak? Gue nggak pakai mikrofon, gue nggak pakai earphone. Volume udah gue kecilin. Enggak. Suara aku katanya Iwet enggak. Enggak, aku nggak Lo- pakai tusuk, nggak pakai apa-apa. Sumpah mati. Handphone lo lempar biru deh. Hah? Handphone lo lempar beli baru. Oke, off dulu ya. Iya nih, gue dari kemarin gue matiin terus nyalain lagi. Maaf ya. Iya. Oke. Nah, suaranya feedback. Oke, sorry. Oke, memang nggak doubling ya. I don't know why. Coba dong teman-teman yang lebih jago teknologi nih. Aku diajarin mungkin ada apa ya? What's wrong? Hai Dorin, Eddie, Adi, Cat Cinnamon, Shalom Honey. Ya, semoga kali ini lebih baik ya. Oke. Kalau sendiri baik-baik aja, I know. Makanya keselnya tuh itu. Oke, dalam nama Yesus semua baik-baik aja dan lebih baik sekarang ini dan ke depannya, oke? Oh God, we have so many stories to share. There we go, let's start. Tukang jualan mah udah suka ngegangguin deh. Cek. Tes. Oke. Ih, masih parah malah sekarang. Masa sih? Oh, udah, aman. Pakai earphone. Feedback. Udah nggak usah. Lo juga ya, teman-teman semua, udah deh, udah tahu dia bingung. Jangan dikaderin, kenapa sih? Udahlah. Nggak punya earpods. AirPods, bukan earpods. AirPods. Jadi gimana dong? Enggak, udah nggak kenapa-napa. Herlambang Rizky, emang masih apa sih orang udah nggak kenapa-napa kan? Emosi deh gue. Di gue. Nggak ada apa-apa. Oh, ya udah maaf, sorry. Ya udah, oke. Terus tadi aku tuh ngeliat ada Sania Wibisono. Sania Leonardo. Oh,
Aku mau ajak kapan-kapan siaran bareng yuk Sania gitu. Iya, Sania, WhatsApp gue belum dibales, by the way. Udah ya, kita lanjut lagi. Jadi judulnya adalah The Late Night. Yang main Dame Emma Thompson sama Mindy Kaling. Oh, film mengenai talk show host kan? Yes. Udah nonton? Nonton. Udah. Udah. Ringan, tapi kalau lo jeli, itu pesannya dalam. Gue nangis. Ya, kenapa nangis? Lu mah cengeng. Emang. Kenapa lo nangis, gue tanya? Gue nangis tuh begini. Itu kan menceritakan mengenai sang presenter yang udah berumur, terus hampir dipecat. Iya. Terus dia ketemu sama si Mindy. Iya. Terus anak muda ini yang ngajarin si presenter tua ini untuk evolving. Terus Yes. sang dinosaurus di tempat kerja ini membuka Yes. diri. Yes. Akhirnya it turn out justru dengan dia membuka diri, menerima saran anak muda ini dan berkolaborasi, it saved her life and her career, even gave her a new passion. Yes. Tapi ada satu sebenarnya yang lo nggak sebutin. Apa? Jadi gini, intinya benar seperti yang Dave bilang. Ini cerita tentang seorang talk show presenter, a talk show queen, not just a presenter. Karena dia tuh udah memenangkan Emmy, Golden Globe, terus kemudian dia itu bisa dibilang adalah satu-satunya perempuan yang membawakan late night show, karena biasanya kan laki kalau late night show kan. Terus wah, dipuja-puja lah, gila banget, sampai dia itu mendapatkan gelar kebangsawanan karena she's British yang menjadi host di Hollywood di Amerika gitu ya. Terus betul sekali yang Dave bilang juga bahwa kemudian dia ya aging lah segala macam, terus dia mau dicopot karena udah dianggap tidak relevan dan ratingnya turun terus. Nah, itu Tapi gue satu hal yang sedih. menarik. Iya, satu hal yang menarik. Lo tahu nggak apa? Ini balik lagi ke misinya kita untuk yuk segala sesuatu kembaliin dengan mengenal diri kita dulu. Right? Itu kan misi kita kan? Ayo, lo tuh udah kenal belum sih sama diri lo? Lo udah kenal belum sama diri lo? Do you really understand yourself? Apakah lo bener-bener tahu lo maunya apa, lo sukanya apa, forte lo apa, kehebatan lo apa? Ya kan, itu misi kita kan? Dan film ini menunjukkan itu. Oke. Kan dibilang di situ ya bahwa si Emily ya kalau nggak salah namanya, Emily kan yang jadi Mindy Kaling jadi Emily kalau nggak salah namanya, atau siapalah gitu. Number 8, gue cuma ingetnya dia dipanggil number 8 karena she called them by their number gitu ya. Dia bilang gitu kan, iya lo tuh harus lo harus tahu internet, lo harus apa-apa, dia kasih masukan ini itu segala macam, dan dia menjadi temannya juga. Terus si siapa namanya, Kate ini juga, namanya Kate kan ya, pemeran tokoh ini di The Late Night ini. Kate ini juga belajar banyak melihat si Mindy Kaling ini. Tapi ada satu yang kemudian dia sadar dan itu menjadi titik baliknya dia menurut gue. Dia menjadi dirinya sendiri. Dia kembali menjadi dirinya. Gue ralat. Dia kembali menjadi dirinya sendiri. Karena selama ini ketika dia disirami dengan popularitas, dengan pujian, dengan Golden Globe, dengan Emmy Award, itu membuat dia jadi kayak egonya kepupuk sampai dia menjadi ternyata sosok yang berbeda dari dia yang dari dirinya dia yang menjadikan talk show itu sukses. Oke. Berarti message-nya satu, ada yang kasih saran katanya speakernya Kak Iwet boleh dikecilin sedikit. Udah. Ya maaf, kan gue kan menerima aja semua saran. Enggak, kadang-kadang tuh nggak usah lu dengerin orang-orang ini, boleh nggak? Shit. Check. Shock. Shit, shock. Intinya adalah yang lo ingin ajak bagi kita,
Jangan biarkan popularitas, pujian, prestasi, jabatan, harta, tahta untuk mempengaruhi jati diri kita seutuhnya ketika kita melakukan apapun yang menjadi passion kita. Not just passion, but your true self. Oke, melakukan or being your true self. Yes. Ya. Karena you know what? Your true self itu yang akan memberikan warna pada karya lo, pada pekerjaan lo. Bener nggak? Ya. Presenter laki banyak, tapi Dave Hendrik cuma satu. Oh. Bener nggak? Lu naksir gue ya buat apa? Bener nggak sih? Oh, nangis nih gue digituin. Lebay anjir. Udah tau gue lagi emosi hari ini. tapi maksud gue itu gitu yang membuat lo bertahan, yang membuat lo tetap dibeli quote unquote, because you're a product. Let's admit that you're a product gitu ya. Karena your true self, you're not trying to be Ferdy Hasan, you're not trying to be Raffi Ahmad, you're not trying to be anyone. You are you. Positioning gue itu Clear. yaitu Niche. Luna Maya. maaf. Luna Maya ya. Ya. Tadi gue setuju. Dan itu tuh relatable buat teman-teman walaupun teman-teman tidak berada di dunia pekerjaan. Judul film Entertainment. pekerjaan yang sama. Judul filmnya tadi Late Night. Ya. Yes, dimanapun teman-teman berada, jangan biarkan Yes. harta, tahta, prestasi, pujian orang mempengaruhi lo dari menjadi your true self dan melakukan siapa diri lo seutuhnya, otentik. Yes. Even kritik loh. Ya. Kritik itu kadang-kadang membuat kita jadi blur loh. Iya. You know what? Sometimes ya menurut gue kadang-kadang adalah penting untuk tetap jalan, nggak nengok ke kiri, nggak nengok ke kanan, nggak nengok ke bawah, nggak nengok ke atas. Nah, Just itu go ya. straight. Ngomongin kritik ya, gimana sih Web kita tuh memilah kritik yang layak kita dengarkan dan kritik yang tidak layak kita dengarkan? Kalau gue ya Dave, gue balik lagi gini. Nomor satu, kritik itu harus didengar, ya. Diterima itu belum tentu. Wow. Bener nggak? Lu harus denger kritik. Lu kalau misalnya tutup kuping gini juga lu gila. Nggak bisa gitu dong. Lu dengerin. Tapi diterima itu kan ada dua. Satu adalah diterima kemudian lo masukin ke hati, atau lo terima untuk kemudian, oh ini nggak cocok, lo buang lagi. Oke. Good one. Didengarkan tapi tidak semua diterima. Kayak Pratiwi bilang kritik itu kan bisa disampaikan dengan sopan. Itu juga masukan yang menarik ya. Dan Iya. salah satu filter menurut gue kritik yang baik itu adalah kritik yang diberikan guna untuk memperbaharui diri, untuk pengembangan. Iya. Yang diserang itu mungkin bukan personnya. It's not a Iya. character, it's not something personal. Iya. Dan satu lagi, ngomongin soal kritik. Gimana caranya menerima mana kritik yang bisa kita terima, mana kritik yang nggak perlu kita terima gitu ya. Kan mesti disortir dulu, harus dikurasi. Balik lagi ke value diri lo, ke jati diri lo. Kalau misalnya memang itu bisa memperbaiki value lo, atau value lo udah cukup kuat di situ, ya lo nggak perlu dengerin. Tapi kalau misalnya memang lo rasa bahwa oh it's going to be a very good input for my value, ya lo terima, lo perbaiki. Jadi berarti sebetulnya at the base of it pembahasan kita masih itu ya. Bahwa Itu. kita tuh penting sekali untuk tahu value lu tuh apa sih? Iya, lu kenal diri lu tuh akan lu tahu value lu apa. Ini menarik ya. Ini nyambung kenapa gue bilang kritik itu didengar iya, tapi jangan semuanya diterima. Karena gini, Bo, instead of, nih kata Kai ya, instead of criticizing, ada yang projecting. And that's dangerous. Lu kebayang nggak? Ada loh orang yang bitterness-nya
itu dikeluarkan dalam bentuk kritik ke orang lain supaya dia menyerang sebenarnya. Ya. Instead of membangun. Dan ketika lo tidak cukup sadar dengan itu, lo terima, lo hancur. Iya, setuju gue. Setuju. Banyak lo, itu yang kemudian disebut sebagai gaslighting kan? Iya. You know? Tapi kalau lo cukup kuat, lo akan cuman dengerin, lo senyum, abis itu lo gini, thank you, bye. Iya. Iya betul. Nah iya sih, gue juga belakangan kan selama ini gue masih suka nggak ngerti ya gaslighting tuh gimana. Gue tuh kemarin akhirnya tersandung dengan satu situasi yang ini yang disebut gaslighting ya. Yes. Dan gue menjelaskan gue gini, sorry bukan itu maksud saya dan bukan itu yang saya sampaikan ke kamu loh. Jadi jangan diputar balikan ya faktanya, but I got it, I address the issues. Yes. Tapi I refuse to play in the field. Yes. Dan ini yang kadang-kadang membuat gue jadi kesannya kayak orang jahat. Gue cenderung dismissive sama orang-orang seperti itu, meminjam kata-kata lo ya, dismissive ya. I dismiss them. I like right away, begitu gue melihat itu gue gini, wah dia gaslighting gue. I will dismiss that person. I will dismiss right away. Nah, gue tuh juga tadinya begitu, Wet. Tapi gue dikasih masukan dan gue sadar bahwa itu tuh tidak sehat. Dalam arti siapa sih orang yang suka didismiss? Bu, tapi kalau orangnya jahat sama kita, Bu? Takutnya kita orangnya sakit hatinya nimbun, ya. Terus kita diapa-apain. Nah, kalau kita disantet, botak. Nal uga. Atau ya kan, zaman sekarang ya. Kemarin Melanie cerita sama gue. Dia tuh, makasih kopinya. Walaupun kita lagi puasa, but it's okay. Thank you so much. Kemarin Melanie cerita soal santet-santetan, Bo. Jadi, dia... Enggak, ini dengerin. Dia kan punya podcast. Terus dia undang Ustadz Abdul Somad. Ustadz siapa namanya? Ustadz Solmed yang jamaah gitu. Terus Melanie tuh iseng nanya, santet tuh ada nggak sebenarnya? Terus si Ustadz tuh bilang gini, itu ada, dari zaman dulu pun ada, karena itu sihir. Sihir kan juga di Alkitab ada kan? Di Al-Quran sih disebut gitu, sihir tuh jahat, nggak baik, apa segala macam, bener nggak? Bener. Tapi dia bilang gini, tapi untuk orang yang beragama, orang yang percaya Tuhan, itu pasti akan selalu dilindungi. Kemarin di iTalk kan santet ini juga lagi jadi diskusi yang sangat. Oh iya, Ustadz Maulana, maaf, Ustadz Maulana, ya itulah pokoknya. Ya maaf. Ya, mengundang pertanyaan. Kemarin di iTalk Insert gue juga mewawancarai Kiprana Lewu, praktisi spiritual. Pembahasannya juga sama. Makanya terus gue jadi mikir, iya juga ya. Yang dapat kita lakukan adalah ya sedapat mungkin berusaha untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Udah itu aja. Makanya kembali ke topik kita tadi mengenai ketika kita digaslight sama orang, jangan dismissive. Kalau dismissive kan kayaknya gue tahu lu gaslighting gue ogah gitu ya. Kalau gue, dan itu juga menurut gue, kalau gue I address the issues. Gue bilang gini, kayaknya bukan itu deh yang terjadi. Kalau kamu bilang aku ngomongnya A, coba ya, aku screen capture ya bukti email kita. Kayaknya yang aku sampaikan B deh. Jadi mungkin kayaknya ada miskomunikasi di antara Kisha. Dia perempuan pasti ya, miskomunikasi. Udah misi. Terus? Kalau dismissive kan kayaknya lu ogah gitu. Oh lu slicing, ogah gue gitu. Takutnya dia sakit hati. Iya sih, iya. Ya, gue balik lagi ya, gue juga harus mempelajari soal, gue tuh maunya semua cepat gitu. Jadi kayak ini bertele-tele, ini lama, ini gaslighting, ini gue langsung tes gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Cuma ya balik lagi gitu ya. Balik lagi, you need to understand yourself untuk tahu gitu bahwa orang tuh melakukan apa ke lo. Betul. Karena ya menurut gue, ketika orang pelaku gaslighting itu sama seperti bullying. Jadi you need to address it, tell them to their face, gue tahu apa yang lu coba lakukan kepada gue, and I won't take it. Ya.
True. Udah deh ya, jangan generasi yang suka gaslighting ya. Iya, cuma macem-macem. Gue juga kadang-kadang mengerti sih kenapa orang tuh melakukan gaslighting. Nomor satu adalah mereka tidak percaya diri, lalu kemudian mereka merasa bahwa mereka butuh apa namanya, membalas tuh apa ya bahasa Indonesianya ya, kayak Ya, membalas bahasa Indonesia, PA. iya bahasa gampangnya apa ya, kayak balas dendam gitu loh. Hmm. Jadi itu kayak survival mode itu dia. Iya. Itu survival mode-nya seseorang tuh ada macam-macam. Sama kalau kebetulan kan kalau gue ya, yang gaslighting yang terjadi pada gue itu dalam urusan pekerjaan ya. Revenge, betul. Iya. First and foremost, I just would like to say this. Sama belajar ngaku salah aja kalau berbuat kesalahan. True. Nggak True. apa-apa kok. Bikin salah dalam hidup itu, dalam pekerjaan itu nggak apa-apa. Kan kadang-kadang orang gitu ya, Iwet. Yeah. Tahu gue berbuat salah, gue nggak enak, gue malu, I want to save face gitu. Gue gaslight the fact, terus membalikan, lo bukannya lu yang ngomong begitu ya? Iya. Supaya kayaknya yang salah bukan gue. Itu kan kadang gitu kan di pekerjaan kan gaslighting. Jadi, oh sorry kak, aku kayaknya salah nangkep. Kalau maksudnya begitu, oke gitu. Nggak apa-apa. Iya. Berbuat salah tuh nggak apa-apa loh. Iya. Tapi itu tadi ya, ternyata tidak semua orang bisa menerima bahwa dia salah, mau jujur dan sebagainya. Thank you for the hat. By the way, balik lagi. Kita udah pernah membahas gaslightingnya. Mungkin ini adalah satu sedikit aja dari pelebaran topik kita, bukan topik tapi bahasan kita pagi ini mengenai mengenali diri sendiri. Karena menurut gue nggak akan berhenti nih ngomong soal kenali diri lo dengan baik gitu ya. Supaya apa? Supaya lo tahu, oh orang lagi nge-gaslighting gue, oh orang lagi ini. Dengan lo kenal diri lo tuh akan lebih peka gitu. Even lo akan tahu bahwa dikit lagi gue di ghosting nih. Ya. Tadi kan ada yang ngomong gitu ya soal ghosting segala macam. Jadi ya, it's very important you know to know yourself. Iya betul. Gitu. Kita tuh senada loh bajunya. Iya, aku biru tua. Kamu tuh warna biru tua juga bukan sih? Aku tuh biru bladus. Beladus, iya bener sih. Ada kantong di baju kamu ya. Dan By itu the way, yang dikatakan Andris Aditra gitu ya. Ketika lo melukai perasaan orang tuh minta maaf tuh juga baik ya. betul. Setuju. Nih, NYR, gue gak tahu nih bacanya apa, NYRGLHK. Aku baru kenal diri aku pas pandemi setelah hidup 30 tahun. You know what? NYRGLHK, gue baru kenal diri gue itu adalah akhir 2022. Ketika gue lagi happy banget bahwa oh I know myself, gue tahu apa yang diri gue mau. Tiba-tiba gue kena stroke 2023 awal. Mungkin itu bagian dari proses pengenalan diri lo. Exactly, persis. Dari stroke itu kan gue jadi makin aware kan sama diri gue. Kadang kita perlu major life events yang membuat to shake things up a bit, to force us to really take the time to get to know ourselves. Yes. Jadi berarti 41 gue baru kenal diri gue. Sorry. Sebelum nanti kita ngobrol sama bintang tamu kita akan ngobrol sama Wangsit Firmantika. Yes. Berarti udah setahun lalu loh lu stroke. Yes. Exactly. Februari ini udah setahun lebih. Oh, oke. Lu tuh lagi di bulan-bulan ini tuh, setahun yang lalu. Aku baru tanggal 1 April aku anniversary operasi bypass aku. Selamat kembali merayakan gue ketularan kemarin sih ngajak Bunda Korla live. Selamat merayakan hidup kembali. Oh. Right? Botak. Lo tau gak sih? Weekend kemarin kan juga ada berita meninggalnya teman kita kan. Sorry to bring this up, cuman menurut gue ini penting. Gue jadi semakin sadar gitu bahwa gue tuh nyaris loh. Kita tuh nyaris loh, Dave. Right? Setuju gak lo? But God
give us another chance. Yeah. Gue bener sih kalau nggak gue isi dengan sesuatu yang baik dan berguna, kayaknya sia-sia banget gitu. Gue dikasih kesempatan lagi loh. Iya betul. Tapi betul apa yang dikatakan oleh message dari film Late Night itu ya. Now I really know what I want. It's not the fame, it's not the compliment, it's not, everything is just bonus. Yang gue lakukan sekarang itu purely out of the joy of doing it. True. Karena gue pernah baca di mana ya, siapa yang bilang gitu. Just focus on doing the art. Fame, money, compliment, prestasi itu akan datang dengan sendirinya when you just really focus on doing the arts. True. Gitu. Selama ini mungkin gue kebalik ya. Gue tuh mikirinnya fame-nya dulu, mikirinnya duitnya dulu, mikirinnya prestasinya dulu gitu. No, not now. I just want to keep on doing the arts because doing the arts makes me happy, makes me alive, makes me healthy. Everything is just bonus. Yes. Good to know that. Check. Oke. Kita akan ngobrol sama Wangsit jam berapa? Aku tuh janjian sama Wangsit sebetulnya jam 7.30. Sekarang dong harusnya. Iya, aku tuh tadi udah bilang, Wangsit anytime you are ready, drop a comment. Undang kamu, tapi kayaknya dia belum hadir deh. Ada yang udah lihat? Ini udah. Mana? Tuh. Mana? Itu Wangsit Firmantika udah ada. Hello, dia bilang. Oke, wait. Yes. Oke, I'm sending the invitation. Rajanya tempat humble. Good morning. Halo. Kok dia nggak ada wajahnya? Halo. Kenapa tidak ada wajahnya saya? Sebentar. Oh. Tinggal dipencet kameranya, C gitu. Oh ya, sorry. Oh wait. Alright. Good morning. Morning. Oh my God, finally I talk to you. Enggak, aku yang akhirnya ketemu Mas Dave dan Mas Iwet. Kamu tahu nggak? Hey. So Dave, Wangsit Yeah. ini ternyata adalah creative director. Ya, Dan dia itu yang ngerjain campaign-campaignnya sebentar, The Fragrance. No. Wait, aduh apa mereknya Wangsit yang punyanya Cynthia? Sweet Sal. Sal? Bukan. Aku kalau fragrance biasanya di TikTok aku aja sih biasanya. Oken. Oh, oke. Oh, itu Mas Chris Carrigan. Chris, yes. Yeah. Oken kamu tahu kan Dave? Oken. Yeah. Oken. Ya. He's my friend. Yeah, friend of mine. Ya, gitu. Dan you know what? I admire your content. Iya. Asik banget. Cara bercerita kamu di konten-konten kamu tuh very genuine, very humble. Oke. Aku tuh pengen ngobrol sama Wangsit teman-teman di siaran pagi kali ini karena aku pengen Wangsit juga ngajarin ke kita nih yang suka nonton gitu. Karena aku lihat terakhir kontennya Wangsit tuh sengaja pergi ke sebuah restoran di Glodok gitu ya, ngajarin pemilik restoran untuk main TikTok, ngajarin bikin video, cara bercerita. So I thought to myself, two things that I want to talk with Wangsit. Satu, gimana sih Wangsit? Kamu bagi ilmu dong untuk kita yang nonton. Gimana bikin video yang menarik ala Wangsit di TikTok. Yang kedua, baru rekomendasi tempat humble. Yang pertama dulu. Oke, aduh Mas Iwat, Mas Div, aku tuh kayak super honored banget. Aku kayak starstruck dulu, kayak 5 menit. Aku juga cukup mengidolakan kalian karena terutama public speaking, karena aku orang kreatif yang selalu di belakang layar, susah banget ngomong kayak selancar kalian gitu kan. Jadi kalau misalkan jadi kayak ngeliat kalian ngobrol tuh kok bisa ngalir banget gitu. Jadi aku terima kasih dulu sebelumnya, thank you ya. Gitu. Sama-sama. Oke. Nah, kalau masalah konten itu sebenarnya yang justru yang Mas Dave nonton video itu tuh sebenarnya konten endorsement sebenarnya. Hah? Oh, no way. Iya, itu konten endorsement. Produk apa? Ini mobil Korea gitu.
Oh iya? Iya, itu ya mobil yang depan huruf H. Hyundai. Ya, Hyundai. Itu Terus, dan- terus. Oh my god, soft selling dia lo kena, Dev. Gimana sih lo? Iya. Dan gue tebak endorsement toko bakmi lagi tadi gue gini. Oke, tell us. So it's an Iya. endorsement content, terus? Ya, jadi ya sebenarnya briefnya lebih karena si Hyundai itu kan baru bikin TikTok nih ceritanya gitu kan, baru bikin TikTok dan dia tuh kayak ngobrol sama beberapa content creator buat ngajarin bikin konten biasanya gitu. Jadi aku tuh kayak ngajarin miminnya si Hyundai ini gitu. Jadi cuman karena dia pengen, cuman apa ya, mungkin liberty-nya kita atau privilege kita sebagai content creator di TikTok itu kan mereka ngikutin brand kita kayak gimana gitu kan. Aku kan memang kayak aku pikir doang nih Hyundai mobilnya kan mahal, sedangkan aku kayak sukanya nge-review bakmi di emperan jalan gitu kan. Jadi wah gimana nih koneknya gitu kan. Yaudah, jadi aku ajarin aja gimana caranya ngonten di tempat humble ini di pinggir jalan kayak gitu sih. Jadi kalau aku pribadi, karena benar aku memang sudah hampir 13 tahun menjadi creative director, jadi bikin iklan, bikin video. Jadi sebenarnya bikin konten tuh bukan hal yang susah sih gitu, karena mataku kan memang megang kamera gitu kan. Cuman memang storytellingnya yang memang kalau di TikTok tuh storytelling tuh penting sekali gitu. Storytelling is king sebenarnya gitu kan. Even kalau dulu mungkin kalau Mas Iwet dan Mas Dave tahu unique selling proposition, kalau sekarang tuh udah unique storytelling proposition gitu, udah bukan yang terlalu poinnya lagi gitu. So jadi That is really nice. Lanjut. Ya jadi emang sekarang kalau misalkan kita mau berjualan apa jelas gitu, kita udah nggak bisa ngomongin produknya lagi, tapi kita harus kasih panggung buat yang nonton sebenarnya gitu. Jadi aku ngerasa aku nggak pernah taruh diri aku sebagai yang utama. Hoi, aku keren loh, aku bisa bikin konten, tapi nggak, aku kasih ruang buat audiens buat mengomentari kontenku yang tidak sempurna, kira-kira kayak gitu sih. Jadi karena kalau kita terlalu sempurna di mata audiens, ya nggak ada value lagi buat mereka, karena kan intinya aku di sini sebagai bandut gitu ya, kayak menghibur. Jadi karena aku juga bukan yang lucu, jadi ya udah kasih ruang misalkan ke audiens aku. Misalkan aku pernah bikin konten yang aku dimarahin audiens aku literally cuman goreng bandeng doang, Mas Dev sama Mas Iwet. Aku goreng bandeng, tapi aku jujur nggak tahu cara goreng gimana gitu. Ya udah, jadi aku taruh bandeng, aku goreng, ternyata bandeng harus digoreng pakai telur, dan aku dimarahin sama mungkin 1.000 orang gitu, orang-orang Semarang terutama. Gorengnya pakai telur kali biar nggak lengket. Oh ya maaf gitu. Tapi dari situ aku belajar untuk kita sebagai content creator emang kita harus kasih ruang buat orang yang nonton supaya mereka tuh bisa engage, dan juga aku juga nggak suka jadi terlalu sempurna aja sih, kira-kira gitu. Jadi aku kasih ruang buat kita sama-sama ngobrol, terus kayak sama-sama berteman gitu sih, kira-kira itu sih. Tapi kalau yang awal itu sebenarnya Menarik deh. Since kamu ada di dunia advertising, dunia marketing lah ya, marketing and advertising. Since you are a creative director gitu. Dengan tadi kamu bilang unique storytelling preposition, artinya ada beberapa pakem dunia advertising yang bergeser di situ. Iya, benar. Ya, bener nggak? Karena kalau dulu kan ketika bikin konten, apalagi konten berbayar, the king is the product. Kamu harus ada-adanya ngasih lihat gini nih. Yep, bener. Ya. Tapi sekarang nggak lagi. The story is the king. Yes. Dan produknya akan nyelip di tengah-tengah story-nya. Gimana caranya kamu meyakinkan itu ke klien? Sebenarnya ya aku juga kan aku sebenarnya selain aku sebagai content creator, aku sebenarnya punya agensi kreatif kecil gitu kan, dimana agensi kreatif ini juga sama nih mengeducate klien-klien, terutama klien-klien yang konvensional nih, yang ibaratkan marketing 1.0 gitu kan. Oke, ini dijual gelas gitu. Sedangkan sekarang marketing udah 3.0, 4.0 gitu, kayak dimana marketing itu ya tadi aku bilang gitu, kita harus udah kasih panggung ke orang gitu, nggak bisa kita menjadi keren. Jadi ibaratkan kayak gini, meyakinkan dengan cara pastinya aku bikin studi case sih. Aku orangnya sangat logis. Jadi kalau misalkan ada campaign yang seru atau iklan-iklan yang seru, aku kumpulin iklannya, lalu aku lihat, aku breakdown, dan aku lihat datanya, kayak views-nya berapa, likes-nya berapa, engagement-nya berapa. Dari data-data itu kita present ke klien-klienku. Nah, lihat, ini se-works itu gitu. Even brand-brand besar kayak, aku nggak tahu penyebutannya gimana, Loewe itu ya. Loewe ya. Nah, itu juga sekarang kalau lihat TikTok-nya tuh aneh banget. Seaneh itu. Iya nggak sih? Even Lancome, even Lancome.
Iya itu, ya kan. Maksudnya kayak even brand sebesar itu pun udah move on ke marketing 3.0, 4.0 gitu. Jadi aku senengnya karena banyak brand-brand yang sudah celebrate 3.0, 4.0 itu. Jadi aku lebih gampang sih ngomong-ngomong ke klien gitu. Terutama klien-klien yang mungkin udah lebih lebih mature gitu ya secara usia gitu. Tapi untung aku tahu berbicara dengan mereka itu butuh data, butuh angka. Nah untungnya kan TikTok gitu kan angka gampang ditarik ya. Oh ini like-nya 300.000, 1 juta. Jadi kayak kita bisa bikin comparison gitu. Wangsit, sorry aku potong. Apa sih bahasa sederhananya marketing 3.0? Apa point O itu apa? Kayak apa sekarang ini? Bahasa Jadi gampang kalau- gimana? Gimana ya bentar. Aku tuh jujur nggak tahu teorinya banget. Cuman kalau misalkan 3.0 itu sebenarnya marketing yang kayak apa ya? Misalkan mungkin Mas Iwat atau Mas Dave tahu iklannya Google yang baru, campaign Ramadannya Google yang baru, yang JKT48 sama Nasi Daria, gitu, ya kan? Kamu nggak tahu, Dave? Nggak tahu Mereka sih. clashin. Jadi Iya, jadi clashin. Google bikin campaign Ramadan iklan, mereka pasang di YouTube video ads, tapi bintangnya adalah JKT48 di clash sama Nasi Daria. Nasi Daria itu yang ibu-ibu kasih dahan keluar dari rice cooker, inget nggak? Oh, lucu amat. Nah, lanjut Wangsit. Terus Betul. Jadi kayak cewek-cewek kawaii sama ibu-ibu Islami gitu kan, gitu Ya. kan. Nah itu kan sebenarnya dan habis itu kalau misalnya kita lihat Google jualan apa sih? Jualan search engine optimization itu kan, SEO itu. Nah, cuman kita nggak lihat produknya sama sekali. Kita cuma lihat bintang yang kita pengen lihat aja. Ya JKT48 sama Nasi Daria. Nah, dari situ masuklah baru brand love-nya tuh dari orang-orang yang dihadirkan. Dari konten atau storytelling yang dihadirkan. Gitu. Jadi brand love itu dihadirkan dari storytelling. Nah, itu salah satu marketing 3.0, Mas Dave. Kayak gitu. ya, jadi ibaratnya gini Dave, kalau dulu tuh kita lihat iklan, satu adalah brand ambassador bintangnya. Cakep, cantik, segala macam. Lalu kemudian produk tuh akan hard selling banget. Nah, yang kayak gitu tuh udah nggak diterima lagi sama masyarakat sekarang. Nah, sekarang tuh masyarakat lebih menerima itu tadi storytelling yang smooth. Iya. Brand tuh masuknya, dan satu lagi adalah platform. 3.0 tuh udah multi platform sekarang yang digunakan. No longer only TV, only billboard gitu. Betul. Oke. Sebelum kita lanjutkan, I know guys, I'm so sorry kalau suara kita berdengung dan pecah gitu. Tapi we don't know what happened. Jadi kita lanjutin aja, nggak apa-apa ya. Semoga teman-teman Ya. masih tetap dapat menikmati ya. Nah, menarik kembali pembahasan marketing 3.0 sama 3.0 itu ke kehidupan kita sebagai kehidupan kita konten kreator. Jadi ketika kita bikin konten di TikTok untuk menarik perhatian adalah siapa itu di belakang? Menarik perhatian. Aku lagi di Singapura. Oh, I Di see. hotel. Sorry. iya. It's okay, go ahead. Untuk menarik perhatian, kita harus memaparkan unique storytelling proposition. Jadi harus ada storytelling yang unik yang kita ceritain melalui konten kita gitu ya. Betul. Nah, gimana memilih unique storytellingnya? Dipilih aja suka-suka ide kreativitas kita gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini, walaupun let's say ngomongnya unik gitu ya, tapi sebenarnya kita bisa banget berangkat dari hal super sepele banget, Mas Dev. Sepele banget. Sesepele yang kayak kita lihat sehari-hari aja gitu sebenarnya. Kayak tadi aku bikin misalkan yaitu bikin ikan bandeng gitu. Kayak apa sih ikan bandeng, tapi karena sesepele itu orang jadi serelate itu. Nah, yang paling penting marketing 3.0 itu ada relatable, semungkin-mungkinnya relatable aja. Kayak gitu. Jadi kalau itu nggak resonate ke kita, then what gitu kan? Akhirnya ya kita jadi skip away aja gitu kan sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kayak kita ngomongin parfum gimana sih jelasin wangi ditranslate menjadi kata-kata kan susah ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita cuma pura-pura enak, orang juga ya elah gitu kan. Cuman jadi pasti kayak kita liatin nih gitu. Kita misalkan kita parfum gitu kan, terus parfumnya kita ya mungkin lebih dibayangin, oke nih situasinya seperti apa, mengingatkan kita sama apa, lalu parfum itu tuh invoke memori yang seperti apa gitu. Jadi kayak kita coba lebih kayak, aku merasa ide itu harus dari hal yang super sepele gitu, sesepele mungkin, karena kalau kita idenya itu udah grande, itu bakal jadi nggak relatable sama orang sih, kira-kira kayak gitu Mas Iwat sama Mas Dave. Jadi I like this. Ini tuh kayak ini nggak sih jadinya Wangsit, again ya, since I'm also in advertising and marketing gitu. Dulu tuh Dev, kenapa quote unquote orang advertising tuh kayak agak sombong?
Ya, they are very snobbish people gitu ya. Let's admit that. Karena mereka merasa bahwa oh, I have the greatest idea on earth. I'm making an act gitu ya. But sometimes they forgot about relatable content. Dan relatable ini yang membuat kadang-kadang egonya orang-orang iklan tuh agak kayak dibunuh sedikit gitu ya. Ya, I mean the great idea still there. Tapi memikirkan bahwa kadang-kadang great idea itu muncul dari sesuatu yang sangat basic sekali, tuh sesuatu yang wow gitu. Ya, I got it. Yang ini berarti ini applicable nih buat kita ya teman-teman ya, yang nonton yang lagi pengen belajar bikin konten. Ide itu justru dari hal yang sepele aja kata Wangsit, nggak usah terlalu grande. Terlalu grande malah orang nggak ngerti ya. Iya. Sebenarnya lo tuh udah melakukan itu loh. Wangsit. Iya. Lu. Apa? Itu yang iklan bukan iklan, yang konten minyak wangi Humble. Sorry kalau gue bukan hal Wangi apa? sepele, emang otak gue sepele nek. Ih, jangan gitu Mas Dev. Nggak gitu cara mainnya. Iya benar. Udah. Betul. Anyway, nah Wangsit yang aku pengen tahu. Tapi kamu as a content creator, do you still get that buzz ketika kan ide itu hal yang sepele. Terus kamu eksekusi bikin video nih, kamu post di TikTok gitu. Tapi kan FYP itu milik semua orang ya. Dan kadang-kadang apa yang bagus di kepala kita, ternyata nggak menarik nih responsnya. Kan sementara kadang-kadang konten yang kayaknya biasa aja, malah responsnya banyak banget. Yang aku pengen tahu kalau gue tuh kan masih nunggu-nunggu gitu ya. Pada nonton nggak sih? Pada komentar nggak sih? Kalau kamu tuh masih ada begitunya nggak sih? Do you still get the buzz if your content fly? Sebenarnya kalau di titik ini aku udah nggak kayak gitu. Maksudnya udah kayak bodoh amat lah ibaratkan, kayak terserah deh mau dia naik kayak mau dia nggak naik kayak gitu. Yang penting ketika aku naikin kontenku aku suka gitu, kayak aku tahu ini ya mungkin beberapa ada konten-konten yang bakal kayak ada beberapa konten pada bermata dua gitu sih sebenarnya gitu, ada gitu. Cuman aku udah kayak udahlah, itu kalau udah punya publik ya udah punya publik lagi, aku udah nggak bisa kontrol gitu kan. Nah cuman kalau misalkan per FYP-an sebenarnya mungkin aku juga nggak tahu, lebih kayaknya tuh konten-konten yang lebih FYP atau mungkin kontenku yang lebih FYP itu karena formulanya itu sama gitu loh, dari mungkin 2 tahun itu secara premis cerita atau premis video tuh sama gitu, kayak mungkin orang udah ketebak patternnya, jadi orang udah tahu nih what to expect di konten ini sebenarnya kayak gitu. Jadi mungkin karena familiarity dari konten-kontenku aja gitu, jadi aku ngeliat familiarity sama, yaitu kontenku kan sepele banget ya, kayak nggak, kadang-kadang kayak aku cuma makan siomay doang gitu kan, bahkan siomaynya nggak halal gitu. Jadi kayak tapi tetap kait gitu. Mereka kan kayak sebenarnya mungkin aku pikir bukan halal haram ya, tapi memang mungkin ya kalau aku lebih kayak bermain di sinematik videoku aja sih sebenarnya gitu. Jadi aku emang suka explore angle, aku suka explore voice over juga gitu, kayak cari-cari wording yang aneh gitu. Aku combine untuk memvisualisasikan video. Itu doang sih paling Mas Heri. Oke. Kalau aku yakin banyak juga pelaku usaha UMKM yang sengaja menceburkan diri di sosial media, karena kan sebetulnya mereka pengen jualan produknya mereka ya. What they're trying to do is actually to sell the product. Nah itu pun ilmunya berlaku sama tuh ya, karena kan aku lihat tuh ya konten-konten yang jualan tuh begitu pertama nonton aja few second gue udah langsung tahu, lu jualan ya Nek, Mas, kalau produknya gue nggak pengen gitu ya kan. Gimana sih cara nge-grab perhatian penonton yang jualan sebenarnya? Gue tuh UMKM, gue pengen jualan produk gue, tapi pengen juga mengaplikasikan ilmu yang dikasih nih sama Wangsit gitu. Oh ya, sebenarnya sama sih, kayak formulanya adalah kita harus kasih panggung ke penonton, itu nomor 1 sebenarnya. Kalau kita kasih panggung buat produk kita, ya pasti kayak ya ini mah jualan gitu, udah pasti one skip away lah gitu. Cuman kalau misalkan kita kasih panggung, kita berangkat dari pain points dari audiensnya dulu aja kayak gitu. Misalkan kayak misalkan catering diet misalkan gitu kan, kayak gimana ya, kayak pain points. Kita cari aja sih sebenarnya pain points apa sih yang sebenarnya orang butuhkan buat konten diet. Kayak misalkan, gila gue bosen banget makan putih telur sehari misalkan kayak gitu. Jadi kayak atau hal-hal yang enek-enek gitu, taruh di depan aja yang enek-enek gitu kayak putih telur, kayak dada ayam yang kayak super tawar, taruh aja di awal sampai kita kayak gila, gue juga sama, gue enek banget makan dada ayam, jus dada ayam
ya udah gitu, itu nggak apa-apa, kayak 3 detik 4 detik pertama kita taruh aja di depan gitu. Baru nanti produk kita masuk ya mungkin nggak perlu banyak tapi kan karena tahu itu udah akun kita tuh di situ, ya gitu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, opening itu penting kan sebenarnya, hook itu penting. Hook itu bisa menyenangkan, bisa menggelikan, bisa nyeremin, fear mongering, atau kayak lucu banget, aneh banget, kocak banget. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Nah itu sebenarnya terserah nih mau pakai kata sifat yang mana, mau yang nyeremin, mau yang bikin marah, mau yang bikin lucu, semuanya sama-sama hook. Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Nggak ada yang salah, semuanya bener, sorry. Nggak ada yang salah, semuanya bener, kecuali jangan provokatif yang kayak Sarah gitu ya. Cuman semua kata sifat, cari aja nih, kita brainstorm, oh gue mau bikin hook yang bikin orang marah, udah pasti rame, karena pak bikin orang marah. Ya gitu, kayak nggak apa-apa. Hook tetap hook menurut aku gitu sih. Oke, got it. Question from me. Oh, ya. TikTok itu kan identik sama young millennials and Gen Z. Ya. Ya, dimana dibilang bahwa TikTok is such a fresh platform karena everything is unfiltered, unlike Instagram. Ya. Right. Pertanyaan aku gini, dengan kamu yang title-nya creative director, which is punya tendensi jadi overthinking, semua karena kalau di advertising kan gitu deh, semua tuh diulas, semua dibahas, semua dianalisa gitu. Nggak bisa tuh cuman satu kali konten atau satu materi keluar begitu aja, nggak mungkin tuh pasti kayak udah melalui pembahasan yang sangat dalam gitu. Gimana kamu mengaplikasikan itu kepada konten-konten kamu? I mean, apakah kamu juga tetap overthinking atau kamu ya udah be it, keluarin? Dan gimana cara kamu ngimbangin itu? Aku overthinking banget sih, parah banget. Aku nggak tahu apakah aku sebagai content director, apakah aku Aquarius, aku tidak tahu. Cuman Aquarius. Oh, dia Aquarius, pantesan. Ya, lanjut. Sebenarnya lebih kayak aku punya dunia sendiri aja dalam membuat satu karya gitu sebenarnya, terutama video-video, apalagi video di TikTok itu kan memang harus ya aku bilang sepele mungkin gitu kan, dari kompleksitas kita berpikir terus kita filter gimana caranya jadi gampang banget orang lihat dan engage. Itu sebenarnya memang susah gitu. Cuman aku memang aku nggak tahu sih, mungkin orang-orang sering jawab ini, tapi aku dulu sering banget journaling aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi gini, pikiran aku membuat platform TikTok aku itu untuk entangle pikiran-pikiranku yang ngejelimet di pikiran di dalam kepalaku gitu loh. Jadi sebenarnya jadi TikTok aku tuh sebenarnya cuma output aku untuk supaya aku tuh nggak kusut gitu sebenarnya di kepalaku gitu kan. So it's like a journaling for you. Iya, TikTokku itu adalah journaling aku gitu sebenarnya kayak gitu. Nah, cuman memang kan kita pilih-pilih nih mana yang bisa kita kasih ke audience dan mana yang kita keep it to ourselves atau to our friends gitu sebenarnya. Nah, basically itu aja sih sebenarnya. Jadi ketika itu video itu muncul, ada hal-hal yang sedikit terselesaikan di kepalaku aja, kira-kira kayak gitu. Jadi ya salah satu bentuk aku untuk entangle ke overthinkinganku adalah bikin video-video TikTok yang simple itu, sebenarnya itu sih. Jadi gampang bikinnya. Iya, jangan isi kepala yang kusut ya, cukup rambut aja yang kusut ya, Wangsit. Gimana ya dibanding? Tapi this is interesting loh. Ini kayak pembahasan kita tadi pas mulai, Wangsit. Jadi kita ngebahas soal film The Late Night. Kamu udah nonton belum yang Belum. Mindy Kaling? Anyway, pokoknya kita bahas bahwa segala sesuatu tuh memang kembali kepada diri kita. Bagaimana kita mengenal diri kita. Terus tadi Dave bilang gitu ya, bahwa Dave juga bilang bahwa yang paling penting ketika lo bekerja atau lo berkarya adalah fokus pada artnya, fokus pada karyanya instead of fame-nya, instead of money. Dan itu yang kamu lakukan sebenarnya kan, you are focusing on the content. Ya kalau FYP ya syukur gitu ya. Mungkin dulu awal-awal masih ngototnya maunya FYP, tapi sekarang kayak be it, I just want to do it. Oke. Betul. Nah, sekarang memanfaatkan waktu yang tersisa, karena kamu lagi di Singapura, coba dong kasih rekomendasi tempat humble ala Wangsit di Singapura. Ada nggak sih tempat yang kamu selalu datengin dan selalu seneng makan di situ? Di Singapura ya? Namanya apa ya? Sebentar. Lau Pasat pasti udah enggak dong ya? Ya, Lau Pasat itu kayak semua orang kan kesana gitu. Iya, benar. Seperti itu aku kayak nggak paham gitu loh nama-namanya, karena aku sebentar ya, aku ingat-ingat dulu. Susah banget. Sebentar, apa ya, Tanjung Pagar bukannya yang ada pasar
Yang ada apartemen Tanjung Pagar, bukannya namanya mungkin ada yang bentar ya. Is it Tanjung Pagar atau Pokoknya itu kayak tempat baru yang banyak anak-anak mudanya gitu. Sebenarnya itu pasar. Tapi recently tuh lagi famous banget gitu di kalangan orang-orang lokal. Aku lupa namanya Tanjung Pagar bukannya? Bukan Tanjung Pagar. Ada satu lagi, aku lupa. Itu housing area sebenarnya. Oh. kayaknya aku tahu deh. Yang ada jualan roti itu bukan? Roti. Bakery. Oh iya benar ada bakery. Iya. Apa ya namanya? It's not Tanjung Pagar. Bukan ya? Namanya- Tanjung Duran, dia ngomong Tanjung Duran. Aduh, gue tahu. Iya, bukan yang ada bakery. Yang kamu maksud Tiong Baru. Yang baru, oh ya, yang baru Mas Dev itu recommended. Oh, Tiong Baru. Iya, Tiong Baru tuh yang ada bangunan-bangunan tahun 50-an, perumahan tapi tinggi 50-an, tahun 50-an. Ya, it's very nice. Iya. Nice area, Tiong Baru. Iya. True. Yang baru. Itu aku suka banget, pasti ke sana. Ya. Baru bakery ya gitu. Iya, berarti kamu ke Singapura saat ini untuk urusan pekerjaan atau lagi holiday atau lagi vakansi? Vakansi. Kerjaan. Pengen vakansi nih, tapi lagi ada kerjaan. Oh, oke. Interesting. Aduh, Wangsit, kalau gitu aku nggak akan menyita waktu kamu. Kamu kayaknya belum sempat check-in gara-gara kita dia nungguin. Bah. Udah check-in. Aku habis jogging tadi. Oh. Apa agenda kamu hari ini? Hari ini aku mau ketemu content creator Singapura juga aja. Ada content creator lucu banget, dia bikin konten tentang dating app di Singapura. Dating live di Singapura. Oh, wow. Iya. Question. Pertanyaan terakhir, Wangsit. Kan ada yang bilang bahwa fokus on one topic kalau kamu mau nge-build sebuah konten, ya. Tapi aku lihat konten kamu tuh lumayan variatif. Ada ngebahas apartemen, ada ngebahas soal, ya jelas sih tempat humble tuh kayak jadi ikonik kontennya Wangsit gitu. Staple konten. Ya, tapi sebenarnya kamu setuju nggak dengan itu? Atau do you have any thought about that? Sebenarnya apa ya? Setuju nggak setuju sih Mas Iwan dan Mas Dev. Kalau gini, kalau aku kan mengawali ini semua kan aku bukan public figure seperti Mas Dev atau Mas ini ya kayak literally kayak orang yang orang nggak kenal gitu kan. Tapi memang let's say kayak 6 bulan pertama aku memang fokus on one topic karena aku kan aku tuh TikToker jebolan pandemi sebenarnya. Kayak aku di rumah doang nggak apa-ngapain, aku cuma di apartemen. Jadi konten yang naik itu waktu itu apartemen gitu, dan itu kenapa bisa naik karena aku ungkit-ungkit aku cowok single 30-an tinggal sendiri di apartemen sempit gimana. Nah itu yang bikin lumayan orang ngehut gitu selama 6 bulan pertama gitu. Cuman hidup berubah gitu kan, orang dari yang tadinya suka banget home and living, beres-beres rumah, aku pun juga harus ikut evolve juga gitu kan sesuai zaman. Maksudnya supaya relatable gimana. Jadi ya udah aku mulai cari-cari kesukaanku yang lain, itu makan bakmi ya, muncullah si tempat humble itu gitu kan. Nah tempat humble itu jadi staple, malah si apartemen ini kayak udah agak nggak dilupakan ya, tapi nggak terlalu dinanti lagi gitu. Jadi akhirnya aku dengerin audiens semuanya apa, aku lihat analytics dari TikTok tuh kayak gimana. Again aku tuh bener-bener main data banget sebenarnya gitu, berstrategi dari data. Lalu ternyata tempat humble ini jadi staple gitu, jadi staple konten, dan staple konten ini yang bikin brand-brand pun juga jadinya masuk. Jadi aku bisa memonetize platformku kayak gitu kan. Nah tapi problematiknya adalah si tempat humble ini tuh bikin relationship aku dengan makanan itu jadi buruk. Jadi kayak aku benci makan, aku benci bakmi, aku benci apapun yang aku mau makan gitu, karena terlalu sering makan buat konten gitu. Ngerti. Gitu kan. Ini Aquarius banget nih. Karena kamu kayak udah Iya. Kayak gitu. Jadi, but you just have to do it, right? ya harus do it gitu. Tapi kayak gimana nih? Tapi makanya untuk aku supaya bisa tetap ngonten dan semangat konten terus, ya udah aku cari lagi nih kesukaanku. Aku suka parfum, aku koleksi fragrance juga gitu. Jadi aku mulai beli fragrance, dan aku mulai review, dan itu naik lagi gitu kan. Terus habis itu ya udah sekarang aku lagi konten tempat humble, tapi aku X dengan dengan traveling kayak gitu kan. Jadi memang sebenarnya pertama fokusnya ke diri kita aja gitu, tapi bener-bener apa yang kita suka gitu, karena pasti yang kita suka jadi resonate itu sih sebenarnya. Tapi fokus on one topic I'm not really sih mungkin sekarang gitu. Ngerti. Nice, really nice. Thank you. Yang kita suka Sibuk pasti nyatet resonate. nih ya. Got it. Kayak lagi satu SKS deh. Aduh Mas Gung, jadi diem aja mau aku kalau banyak ngomong. Kita nanti janjian yuk sama Wangsit, Dev. Kita ngobrol, ketemu offline Boleh. sambil makan bakmi.
Ih, boleh tempat humble konten bareng yuk. Boleh banget. Yuk, boleh. Wangsit tuh enak tahu diajak makan sekarang. Enggak enak. Karena udah enggak enak. Belum makan olahraga Let's dulu. meet up. Ya, boleh. Oke. Enjoy your Singapore trip, Wangsit. Terima kasih Mas Dev, Mas Iwet. Thank you as an owner ngobrol sama kalian bener-bener. Terima kasih ya. Have fun ya. Have Iya. fun. Thank Bye-bye, you. thank you. Bye-bye. Bye everyone.